Shalom saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apakah kita masih ingat si pemburu buaya Steve Irwin? Dia orang yang hebat dan banyak melakukan aksi yang berani dengan beberapa hewan berbahaya. Tapi ada satu hal yang suka dilupakan orang, yaitu ketika kita merasa sudah kenal dengan sesuatu, ketika kita merasa sudah akrab, di saat itulah kita mulai lengah. Inilah yang terjadi dalam hidup Steve Irwin. Pada usia 44 tahun ia dibunuh oleh ikan pari yang berbahaya. Di saat dia hendak membuat film dokumenter tentang makhluk berbahaya di laut. Dia berenang dekat dengan ikan pari itu dan duri ikan pari menusuk dadanya dan menembus jantungnya. Dalam Markus 6 ayat 1-6 diceritakan Yesus mengunjungi Nazaret, kota di mana dia dibesarkan. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat dan banyak orang meragukan Yesus dan mempertanyakan bagaimana mungkin Yesus bisa memperoleh semua hikmat yang hebat ini dan meragukan mukjizat-mukjizat yang sudah dilakukan Yesus. Yesus mengalami penolakan. Kadang-kadang seperti orang-orang Nazaret, kita merasa sok kenal dan sok dekat dengan Yesus. Kita tahu semua doa dan novena, merasa sudah tahu kisah kematian dan kebangkitan Yesus, tahu semua cerita dalam Alkitab. Kita pergi ke misa setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari. Akhirnya kita menganggap Yesus menjadi biasa-biasa saja. Sering kita bilang ketika kita pulang dari misa, kita nggak dapat apa-apa dari homili Romo. Merasa sudah kenal dan sudah dekat dengan Yesus dapat menimbulkan bahaya. Apa saja bahaya itu? Bahaya yang pertama adalah kesombongan. Orang-orang Nazaret itu mengatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Mereka merasa sudah kenal Yesus, ibunya, dan saudara-saudaranya. Mereka merasa sudah tahu semua tentang Yesus dan mereka tidak percaya kalau Yesus adalah anak Allah. Betapa sering ketika kita masih kecil dan dinasihati orang tua, dalam hati kita berkata, udah tahulah semua itu. Betapa sering juga ketika kita mendengar Injil dibacakan di misa, dalam hati kita berkata, kalau kita sudah tahu perikop ini, kita tahu apa cerita selanjutnya. Merasa sudah kenal dan dekat bisa membuat kita menjadi orang yang sombong dan sok tahu, merasa sudah mengenal tentang Allah dan karakternya. Nomor 2 adalah ketidakpedulian. Orang-orang Nazaret itu mungkin mengetahui sebagian dari kisah Yesus waktu kecil. Mungkin mereka tahu kisah kelahiran Yesus, mungkin tahu juga waktu Yesus mengungsi ke Mesir. Mereka merasa sudah mengenal Yesus, tapi sebenarnya mereka tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Dalam Markus 6 ayat 2 dikatakan kalau mereka takjub mendengarkan dia, tapi tetap saja mereka tidak peduli dengan ajaran Yesus, malah meragukan hikmat Yesus. Apakah kita juga seperti mereka? Ketika kita merasa sudah kenal dan akrab dengan firman Tuhan, kadang kita menjadi tuli dengan firman Tuhan itu, dan kita tidak bereaksi apa-apa. Kita menjadi tidak peduli. Seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 26. Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Bahaya yang ketiga adalah penolakan. Ini adalah bahaya yang paling besar. Dalam Markus 6 ayat 4 dikatakan, orang-orang Nazaret menjadi marah dan menolak Yesus ketika Yesus menantang mereka bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Ketika kita menjadi orang tua, sering kita merasa anak-anak kita tidak mau mendengarkan nasihat yang kita berikan. Tapi kalau nasihat yang sama diberikan oleh orang lain, mereka malah mau mendengarkan dan melakukannya. Sama juga halnya kalau ada orang yang dekat dengan kita, menasihati kita supaya kita bisa merubah kebiasaan jelek kita. Dalam hati kita berkata, siapa lu ngomong seperti ini? Demikian juga ketika kita mendengar firman Tuhan. Ketika kita merasa bahwa firman Tuhan ini mengkritik kita, menuntut terlalu berat, reaksi kita adalah menolak. Kita merasa cukuplah kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tidak perlu naik tingkat menjadi orang yang terlalu hebat. Sekarang, kita mungkin bukan orang Katolik yang baru. Tapi, kita mungkin adalah orang Katolik yang sudah lama mendengar tentang Yesus. Mungkin sudah dari kecil. Tapi apakah kita benar mengenal Yesus? Sering kita menganggap Yesus hanya begitu-begitu saja. Take it for granted. Kita menjadi sombong, tidak peduli, mungkin bahkan menolak Yesus. Kita tidak benar-benar mengenal Yesus. Kita mau membuat Yesus menjadi Tuhan yang kita inginkan. Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari ini semua? Mari kita terus merefleksikan kasih dan pengampunan Yesus. Pikirkan apa yang telah Yesus lakukan dalam hidup kita setiap hari. Lebih sering berdoa, lebih sering membaca Alkitab, mendekatlah kepada Tuhan dalam setiap sakramen.
selalu menaruh Yesus menjadi yang utama dalam hidup dan hati kita. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita bisa saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.